Oke, baik, sekali lagi selamat malam ya. Kita akan mulai dengan modul yang keempat ini ya, keputusan investasi. Jadi apa yang akan kita pelajari di modul 4 ini adalah bagaimana Anda sebagai seorang manajer keuangan bisa mengambil keputusan investasi ya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, ada dua keputusan penting ya, atau ada dua decision making yang harus dibuat oleh manajer keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi, dan yang kedua adalah keputusan apa? Pembiayaan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan belajar pada malam ini beberapa macam metode analisa investasi ya. Apa ini investasi ya? Sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu mengerti dulu apa artinya investasi ya. Kita akan bahas tentang definisi dari investasi ya. Jadi investasi itu artinya adalah kita mengeluarkan dana saat ini ya, dengan harapan untuk memperoleh hasil atau pengembalian atau keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat dari sisi waktu ya, ada dua macam investasi, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Kenapa dikatakan investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek itu adalah investasi yang waktunya kurang dari 1 tahun ya. Jadi kalau kita bicara tentang investasi jangka pendek, biasanya kita bicara investasi pada aktiva lancar atau modal kerja, misalnya seperti pada piutang, inventory, atau surat-surat berharga. Nah, kalau kita bicara tentang investasi jangka panjang, ini adalah investasi yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Maka kalau kita bicara tentang investasi ini kita investasi seringkali kita sebut sebagai belanja modal ya. Kenapa dikatakan belanja modal? Karena biasanya kalau kita investasi jangka panjang, kita membeli aset yang bisa menghasilkan apa? Menghasilkan penjualan atau keuntungan bagi kita. Ya. Jadi contoh dari investasi ini misalnya kita beli tanah, bangunan, kemudian peralatan kantor, kendaraan, ya, bangun pabrik baru dan lain sebagainya. Kemudian investasi ini juga kita bisa taruh ya di aset finansial, misalnya pada saham atau obligasi. Oke. Nah, ini biasanya adalah apa namanya? Ini biasanya suatu proyek ya, kita bisa masukkan dalam klasifikasi ini ya. Kalau Anda lihat di halaman 4.2, untuk maksud-maksud analisis ya, suatu proyek atau rencana investasi bisa dimasukkan dalam salah satu klasifikasi berikut ya. Misalnya untuk pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru ya. Kemudian penggantian peralatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang investasi itu bisa untuk misalnya ya, misalnya kita mau buat produk baru ya, perusahaan itu mau buat produk baru ya. Atau misalnya perusahaan itu akan mengganti peralatan atau bangun pabrik ya. Penelitian dan pengembangan, kemudian eksplorasi dan lain-lain ya. Jadi pada saat kita memutuskan untuk berinvestasi, hal paling penting yang harus kita perhatikan adalah kita harus pastikan kalau perusahaan itu punya apa? Punya dana ya. Kalau misalnya perusahaan itu tidak punya dana, ya perusahaan itu tidak bisa investasi ya. Jadi di sini kita akan menaksir apa? Cash flow ya, atau arus kas ya. Nah, masalahnya adalah untuk menaksir arus kas ini tidak mudah ya. Tidak mudah.
ada dua hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita mau memprediksi arus kas ini. Yang pertama adalah akurasinya. Jadi untuk bisa memutuskan suatu keputusan investasi, kita harus bisa membuat prediksi arus kas untuk waktu yang akan datang. Jadi kita buat proyeksi arus kas, dan proyeksi arus kas ini harus mendekati kenyataannya. Jadi banyak sekali faktor yang harus kita masukkan pada saat kita mencoba untuk menaksir atau memprediksi arus kas, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita memproyeksikan arus kas atau memprediksi arus kas, kita harus tahu arus kas mana yang kita akan gunakan, atau kita harus tahu arus kas yang relevan yang kita akan gunakan dalam analisa kita. Kalau kita salah memasukkan arus kas dalam analisa kita, maka kita bisa membuat keputusan yang salah. Oke, untuk bisa menaksir arus kas yang relevan, ya, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah arus kas yang kita taksir itu harus setelah pajak, ya. Jadi setelah dipotong pajak. Kemudian arus kas tersebut harus atas dasar incremental atau selisih, ya. Apa itu nanti kita akan pelajari di modul yang kelima, ya. Kemudian taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Jadi kita harus bisa memprediksi arus kas yang bagaimana yang akan muncul setelah kita melakukan keputusan investasi. Kemudian kita tidak boleh memasukkan sunk cost, ya. Tidak boleh memasukkan sunk cost dalam prediksi atau proyeksi arus kas yang kita buat, ya. Nah, apa ini sunk cost? Sunk cost ini adalah biaya yang telah terjadi, ya. Biaya yang telah terjadi, biaya ini telah terjadi sehingga tidak akan berubah karena keputusan yang akan kita ambil, ya. Misalnya begini. Misalnya perusahaan Anda hendak berinvestasi membeli mesin yang baru, ya. Misalnya pabrik Anda atau perusahaan Anda ada di Jakarta, kemudian mesin itu dibuat di Surabaya. Nah, ongkos atau biaya transportasi dari Jakarta ke Surabaya, ya, untuk melihat mesin mana yang akan dibeli, ya, itu merupakan sunk cost. Kenapa? Kita tidak bisa masukkan, ya. Karena pada saat ke Surabaya itu belum tentu mesin yang di Surabaya itu yang kita beli, ya. Nanti biaya transportasi yang akan dimasukkan adalah pada saat kita sudah membeli mesin tersebut dan memasangnya, ya. Biaya transport dari mesin itu, dari pengiriman mesin itu yang kita akan catat sebagai biaya transportasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi untuk menaksir arus kas, ya, untuk menaksir arus kas atau memprediksi arus kas, ya. Jadi pada saat kita mau buat laporan keuangan, menganalisa, kalau kita mau menganalisa keputusan investasi, ya, kita harus bisa membuat arus kas, ya. Kita harus bisa memprediksi arus kas yang terjadi baik pada saat pertama kali kita akan menjalankan proyek tersebut, ya. Jadi biasanya kita sebut proyek ini, ya, atau proyek, ya. Jadi kegiatan investasi ini kita biasanya sebut proyek, ya. Pada saat kita mau menjalankan proyek itu, entah
proyek ini bentuknya pembelian mesin, atau proyek ini bentuknya misalnya pembangunan pabrik, ya, kita harus bisa memprediksi kas masuk dan kas keluar yang terjadi, ya. Contoh dari kas keluar adalah berapa investasi atau biaya awal yang dibutuhkan untuk misalnya beli mesin, ya. Jadi kalau kita mau beli mesin, biayanya kan ada berapa harga mesin tersebut ditambah dengan berapa biaya transport dan berapa biaya pengantarannya, ya. Itu biaya investasi awal, ya, atau biasa disebut sebagai initial cost, ya. Nah, biaya lain yang harus kita pertimbangkan adalah bukan biaya, ya. Arus kas lain yang harus kita pertimbangkan adalah selain ada kas keluar, ya, arus kas keluar, ada juga arus kas masuk, kan. Arus kas masuk ini terjadi karena proyek itu dijalankan. Jadi kalau misalnya perusahaan beli mesin, setelah mesin itu dipasang kemudian digunakan, maka mesin itu akan menghasilkan, ya, berapa arus kas masuk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, ya. Itu kita harus bisa prediksi juga. Cuma masalahnya untuk buat keputusan ini kan kita buatnya sekarang, ya, bukan nanti setelah arus kasnya ada, bukan. Tetapi kita buat analisanya sekarang. Jadi karena kita buat analisanya sekarang, maka kita akan apa? Maka kita akan buat prediksi, ya, prediksi arus kasnya. Nah, untuk bisa membuat prediksi arus kas yang baik, ya, yang pertama harus akurat, ya. Jadi untuk bisa membuat arus kas yang akurat, maka yang kita harus lakukan adalah ada banyak sekali informasi yang harus kita ketahui supaya kita bisa menghitung dengan pas, ya. Memang kita tidak akan bisa menghitung secara tepat arus kas masuk yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi dengan informasi-informasi yang kita punya, kita bisa memperkirakan kira-kira berapa arus kas masuk yang akan terjadi, ya. Kalau arus kas keluar kan lebih gampang diprediksi, kan, karena pada saat sebelum membeli mesin kita sudah tahu berapa biayanya semuanya, ya. Tapi yang susah untuk prediksi itu adalah berapa biaya yang terjadi pada saat misalnya mesin itu sudah mulai dijalankan, ya. Berapa arus kas yang terjadi pada saat kendaraan itu sudah digunakan atau pabrik itu sudah mulai berjalan, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga pada saat menaksir arus kas ini adalah satu, harus dibuat setelah pajak, ya. Artinya arus kas ini kita harus dibuat dipotong pajak, itu harus bersih dia, ya, tidak termasuk pajak. Kedua, arus kas ini harus atas dasar selisih. Selisih ini maksudnya misalnya begini, ya. Kalau Anda mau membeli mesin baru kemudian mau mengganti mesin yang lama, maka arus kas yang kita hitung adalah selisih antara berapa arus kas yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh mesin yang baru dengan arus kas yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh mesin yang lama, ya. Yang ketiga, taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Itu sudah saya terangkan tadi, ya. Kemudian jangan memasukkan sunk cost. Sunk cost ini adalah biaya yang sudah terjadi, yang kalau kita jalankan proyek ini, ya, ini udah tidak pengaruh lagi, ya. Saya kasih contoh tadi, misalnya perusahaan itu mau beli mesin, ya. Biaya untuk lihat-lihat mesin itu tidak bisa nanti dimasukkan pada saat kita membuat analisa investasi. Kenapa? Karena biaya itu sudah terjadi, ya. Biaya itu sudah terjadi. Nah, biaya yang bisa dimasukkan hanya biaya yang terkait dengan apa? Dengan pembelian mesin tersebut, ya. Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami? Iya, oke. Nah, kita akan bicara tentang perbedaan antara arus kas menurut akuntansi dan arus kas yang kita pelajari di manajemen keuangan, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini ada dua arus kas, ya, menurut akuntansi dan cash flow-nya, ya.
Ini taksiran akuntansi dengan modifikasi laporan keuangan, ya. Jadi pada saat kita menghitung berapa arus kas, kita bisa menggunakan laporan keuangan, yaitu laba rugi, untuk apa? Untuk menaksir arus kas yang terjadi, ya. Contohnya begini, misalnya ya, penjualan itu 2 miliar, ya. Ini 2.000 juta berarti 2 miliar, ya. Berarti kalau di arus kas itu kas masuk atau kas keluar? Kalau ada penjualan berarti kas masuk atau kas keluar? Kas masuk, ya. Jadi ada kas masuk sebesar 2 juta, ya. Kemudian ada biaya-biaya yang sifatnya tunai, ya. Misalnya biaya pokok dan lain-lain, ya. Itu sebesar 1 miliar. Nah, 1 miliar ini masuk atau keluar? Karena dia biaya berarti dia apa? Keluar, ya. Keluar. Kemudian ada biaya penyusutan sebesar 500 juta, ya. Pada saat kita bicara tentang penyusutan ini keluar uangnya atau tidak, ya? Tidak, ya. Makanya kalau Anda lihat di sebelah itu arus kas itu nggak muncul apa-apa angkanya. Kenapa? Karena penyusutan ini adalah transaksi bukan kas, ya. Makanya dia tidak dihitung di situ, ya. Jadi kalau menurut akuntansi, setelah penyusutan itu laba operasinya adalah 1 miliar kurang 500 juta, sisanya 500 juta. Tapi untuk arus kas, uang yang ada itu sebenarnya berapa? 1 miliar, kan? 2 miliar kurangi 1 miliar, uang yang ada 1 miliar. Tapi menurut laporan akuntansi berapa? 500 juta. Oke? Kemudian potong pajak sebesar 150 juta, ya. Jadi pajak itu 30% dari 500 juta. Laba setelah pajak adalah 500 kurang 150. Menurut laporan akuntansi, laba itu sisa 350 juta. Tapi menurut arus kas, setelah dipotong pajak, kas yang ada adalah sebesar 850 juta. Jadi 1 miliar kurang 150 juta. Ya. Anda bisa paham bedanya antara pencatatan akuntansi dengan arus kas, ya. Jadi kalau pencatatan akuntansi, semua transaksi dicatat, baik itu yang sifatnya transaksi kas, transaksi tunai maupun transaksi non tunai, ya, itu dicatat semua. Tapi kalau kita bicara tentang cash flow atau arus kas, kita hanya mencatat berapa kas yang masuk dan berapa kas yang keluar. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Oke. Oke, baik. Kita akan masuk ke metode-metode penilaian profitabilitas investasi. Jadi, tujuan dari analisa yang kita akan lakukan ini adalah kita bisa memilih investasi yang menguntungkan bagi kita. Gitu. Tujuannya satu, ya, kita bisa memilih alternatif investasi yang menguntungkan bagi kita. Nah, ada beberapa macam metode penilaian investasi, ya. Ada net present value, ya, ada net present value, kemudian ada average rate of return, ya, kemudian ada payback period, ada internal rate of return, ya, ada profitability index. Kita bisa menggunakan metode-metode ini untuk melihat mana investasi yang akan memberikan profit bagi perusahaan, ya. Mari kita mulai dengan metode yang pertama, ya. Metode yang pertama itu disebut sebagai net present value, ya. Jadi hari Sabtu kemarin kita sudah belajar tentang present value, future value, kan, ya. Nah, konsep dari present value itu digunakan di sini, ya. Untuk menghitung net present value digunakan konsep present value di sini. Jadi sebenarnya konsep ini sederhana sekali,
ya. Sederhananya adalah begini. Metode net present value ini adalah metode yang digunakan untuk melihat berapa sih sebenarnya keuntungan dari kita melakukan investasi ini, ya, dengan mempertimbangkan arus kas yang akan terjadi selama investasi kita itu dijalankan, ya. Misalnya kalau kita beli mesin, ya, mesin itu bisa dipakai 5 tahun. Dalam 5 tahun ke depan kan mesin itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan arus kas, ya, akan menghasilkan arus kas. Nah, berapa arus kas yang dihasilkan itu, ya, kita akan present value kan, ya, kita akan ambil berapa nilainya sekarang, kita jumlahkan semua total present value dari arus kas yang terjadi, dikurangi dengan berapa biaya yang kita keluarkan di awal, kita bisa tahu ada selisihnya atau tidak, ya. Apakah selisihnya positif atau selisihnya negatif, ya. Ini yang disebut sebagai net present value. Intinya sebenarnya sederhana, ya. Cara hitungnya sebenarnya sederhana, ya. Oke. Mungkin lebih gampangnya kita akan lihat contohnya, ya. Misalkan kita saat ini membeli tanah seharga 50 juta. Nah, setelah selesai kita membayar, suatu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut dia mau membeli tanah tersebut tahun depan dengan harga 60 juta, ya. Apakah Anda mau jual tanah itu atau tidak, ya? Kalau Anda mau jual, apa pertimbangannya, ya? Tentu saja pertimbangannya adalah kita memperoleh keuntungan dari apa? Kita memperoleh keuntungan dari penjualan tanah tersebut, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapa keuntungan yang kita terima? Berapa kira-kira keuntungan yang kita terima? $10 juta seharusnya, ya. 10 juta, tapi kalau tahun depan nggak ada keuntungan. Yakin nggak ada keuntungan? Ya, misalnya kalau suku bunga yang relevan adalah 15%, ya. Jadi yang kita lakukan adalah 60 juta 1 tahun yang akan datang, kita cari nilainya sekarang kan? Kita cari nilainya sekarang seperti yang kita hitung yang lalu, ya. Jadi ini, apakah dengan demikian kita memperoleh laba sebesar 10 juta? Ya. Jawabannya tidak, karena kita perlu perhatikan apa? Nilai waktu uang tersebut, ya. Jadi kita tahu bahwa uang sekian di waktu yang akan datang tidak sama nilainya dengan apa? Tidak sama nilainya dengan sekarang, ya. 10 juta berarti sekarang nilainya lebih apa? Lebih sedikit, ya. Nah, kalau misalnya, ya, kalau misalnya suku bunganya 15% misalnya, ya, berapa nilai 60 juta tersebut, ya, kita present value kan aja. Ternyata nilainya hanya 52 juta 52,17 juta, ya, 52 juta 170 ribu, ya. Kalau dikurangi dengan 50 juta, selisihnya 2 juta 170 ribu, ya. Bukan 10 juta kan, ya. Jadi inilah konsep time value of money yang kita pakai di sini, ya. Ini contoh sederhana dari apa? Dari NPV. Ya, berapa net present value-nya? Net present value-nya ini, ya. Kas yang kita akan dapatkan nanti 60 juta. Tapi karena 60 juta itu nilai di waktu yang akan datang, bukan nilai sekarang, kita cari berapa nilainya sekarang, gitu. Setelah kita dapat nilainya sekarang, ternyata 52,17 juta. Sedangkan kita beli 50 juta. Berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah 2,17 juta. Oke, jadi sudah mulai paham, ya, sudah mulai mengerti bagaimana kita menggunakan konsep time value of money, ya. Kira-kira penting nggak konsep ini? Ya. Penting sekali, ya. Kenapa penting? Karena kalau kita salah
Anda bayangkan kalau kita salah membuat keputusan tanpa mempertimbangkan time value of money, berapa kerugian yang akan kita terima, ya. Kita bisa bayangkan berapa kerugiannya, ya. Jadi kalau kita pikir 10 juta, iya, dalam waktu 1 tahun aja kita anggap kita untung 10 juta. Padahal sebenarnya keuntungan kita cuma berapa? 2 juta 170 ribu, ya. Oke. Nah, karena selisihnya positif, ya, ini disebut sebagai NPV positif. Kalau NPV atau present value dari penerimaan itu lebih besar daripada present value dari pengeluaran, itu namanya atau istilahnya NPV positif, ya. Oke. Bisa nggak NPV sama dengan 0, ya? Secara teoritis mungkin, ya, tapi secara praktikal kadang kita akan mendapati jarang kita akan mendapati NPV itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang ada di buku, ya. Kegiatan penting dalam perhitungan NPV, ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah kita harus bisa menaksir arus kas, artinya kita bisa buat prediksi untuk arus kas yang akan terjadi, kemudian kita menentukan tingkat bunga yang relevan. Kalau di pelajaran ini kita kalau di pelajaran ini kita dikasih tahu berapa bunganya. Tapi nanti kalau misalnya Anda jadi seorang finance manager, Anda harus tahu mau pakai bunga yang mana, ya. Bunga mana yang Anda akan pakai. Oke, ini contohnya, ya. Contoh ini dari buku kita, ya. Oke, jadi target saya malam ini kita selesai sampai profitability index, ya. Kita selesai sampai profitability index, itu adalah materi pokoknya, ya. Itu yang harus kita ketahui, ya. Oke. Suatu perusahaan transportasi akan membuka divisi baru, yaitu divisi taksi. Nah, divisi ini akan mulai dengan 50 buah taksi. Dan karena akan digunakan untuk usaha taksi, mobil tersebut bisa dibeli dengan harga 120 juta per unit. Usia ekonomis dari mobil ini dianggap bisa dipakai selama 4 tahun, dan setelah dipakai selama 4 tahun, maka nilai sisa dari mobil ini adalah 20 juta per unitnya, ya. Nah, untuk analisis ini akan digunakan metode penyusutan garis lurus, artinya kita tinggal bagi aja berapa tahun useful life-nya atau usia ekonomisnya, ya. Berapa biaya perolehannya dibagi dengan berapa tahun dia bisa digunakan, itu akan menghasilkan berapa besar penyusutan yang terjadi, ya. Nah, taksi tersebut akan dioperasikan selama 350 hari dalam 1 tahun. Berarti ada 15 hari off taksi tersebut, ya. Setiap hari pengemudi dikenakan setoran sebesar 150.000. Oke. Pastikan dulu kalau sama dengan soal yang di sini, ya. Oke, 150.000 setorannya. Berbagai biaya yang bersifat tunai seperti penggantian ban, kopling, rem, oli, biaya perpanjangan SNNK dan lain-lain ditaksir sebesar 6 juta rupiah, itu per mobilnya, ya. Nah, berapa NPV usaha taksi tersebut jika perusahaan sudah terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35%, ya.
Oke, mungkin Anda bisa baca 1-2 menit untuk memahami soalnya sebelum kita akan diskusikan, ya. Kita akan bahas. Oke, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, kita akan buat taksiran laba rugi per tahun dari divisi taksi ini, ya. Ini ada di halaman 4.6, ya. Ada di halaman 4.6. Oke. Nah, berapa penghasilannya? Penghasilannya tadi dikatakan berapa? Jadi tiap hari setorannya sebesar 150.000. Kemudian ada berapa banyak taksi? Ada 50 taksi. Berarti 350 kali 50 kali 150.000 itu dapat 2.625 juta atau 2,625 miliar, ya. 2.625 juta, ya. Kemudian biaya-biayanya. Tadi disebutkan biaya-biayanya adalah tiap mobil ada biayanya 6 juta. Jadi untuk ganti oli, kopling, dan lain-lain termasuk bayar pajak STNK, ya. 6 juta. Berarti berapa biayanya? 50 kali 6, ya. 50 kali 6 juta dapat berapa? 300 juta. Kemudian penyusutannya, ya. Berapa penyusutannya? Oke, penyusutan yang terjadi adalah ini dia, ya. Penyusutan yang terjadi adalah harga perolehan kurang nilai sisa bagi usia ekonomis, ya. Jadi harga mobil itu berapa? 120 juta. Kemudian sisanya setelah dipakai 4 tahun, mobil itu masih punya nilai 20 juta. Jadi kalau misalnya setelah tahun keempat mobil itu mau dijual, ya, minimal mobil itu bisa laku berapa? Diharapkan mobil itu minimal bisa laku 20 juta, ya. Jadi 120 juta kurang 20 juta bagi dengan masa ekonomisnya yaitu 4 tahun, berarti sebesar 25 juta, ya. Nah, biaya penyusutan ini adalah 50 kali 25 juta dapat 1.250 juta. Total biaya yang terjadi adalah 300 juta tambah 1.250 juta. Totalnya adalah 1.550 juta. Laba operasi 2.625 juta kurangi dengan 1.550 juta dapat 1.075 juta, ya. Pajaknya adalah kita kalikan 35%. Laba setelah pajak 698 juta 750.000 rupiah, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sampai sini jelas, ya? Oke, baik. Nah, ini dia, ya, hitungan totalnya, ya, untuk biaya penyusutannya, ya. Sekarang untuk taksiran arus kas bersihnya, ya, atau operating cash
flow-nya, operating cash flow itu sama dengan NOPAT tambah penyusutan per tahun. Apa ini NOPAT? Pernah belajar nggak NOPAT? NOPAT ini adalah net operating profit after tax, ya. Jadi laba bersih setelah apa? Setelah net operating profit after tax, setelah dipotong pajak, ya. Jadi setelah dipotong pajak tadi berapa? 1 miliar, sorry. Ini ya, 1 miliar 75 juta, ya. Rp1.075.000.000 ini kalikan dengan 1 minus 0,35. 0,35 ini tarif pajaknya, ya. Berarti setelah pajaknya berapa gitu. Nilainya setelah pajak harusnya 1 kurang 0,35 itu dapat 0,65, ya. Sebenarnya 1,075 juta itu kali 0,65 tambah 1.250 juta, ya. Itu dapat 1.948.750.000, ya. Itu untuk operating cash flow-nya. Berarti selama 4 tahun berturut-turut, ya. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan cash inflow sebesar 1.948.750.000, ya. Kemudian pada tahun yang keempat, selain kas masuk yang terjadi sebanyak 1.948.750.000, ya, ada juga pemasukan dari apa? Jadi taksi itu kalau dijual minimal harganya 20 juta satu taksi, ya. Berarti 20 juta kali 50 berapa dapatnya? 1 miliar, ya. Berarti di tahun keempat itu kas masuknya sebesar 1.948,75 juta tambah 1.000 juta. Itu adalah kas masuk untuk tahun keempat, ya. Nah, setelah kita menghitung, kita tahu berapa kas masuknya, ya, cash inflow-nya berapa, baru kita apa? Present value kan, ya. Baru kita present value kan. Jadi kalau misalnya suku bunganya adalah 14% per tahun, maka kita akan present value kan masing-masing apa? Masing-masing cash inflow ini. Oke? Jadi cash inflow ini, ya. Sorry. Udah pindah aja dia. Ini ya. Masing-masing cash inflow ini, ya. Ini kita present value kan, ya. Nah, ini rumus ini sama aja dengan rumus yang kita pelajari kemarin, cuma ini dijumlahkan, ya. Sigma ini adalah penjumlahan semua total present value untuk apa? Untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Jadi ini present value untuk arus kasnya, kemudian tambah ada apa? Ada present value untuk nilai sisa di tahun keempat yang sebesar 1 miliar tadi, ya. Jadi kita bisa dapat totalnya adalah, sekarang kita akan hitung net present value-nya. Untuk kas masuk ini, ya, untuk kas masuk ini total present value-nya sebesar 5.678.090.000, ya, 5,6 miliar. Oke. Kemudian present value dari ini, ya, dari nilai sisa ini adalah 5.678.090.000 tambah 59208. Ini adalah, sebentar ya, 2 ini, ya, 2 ini adalah cash inflow, ya. Kemudian yang 6 miliar ini adalah cash outflow. Kenapa? Ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk membeli taksi. Membeli taksi tadi berapa?
50 kali 120 juta, ya. Totalnya adalah 6 miliar. Nah, biayanya 6 miliar, kemudian cash inflow-nya sebesar 6 miliar 270 juta. Selisihnya berapa? 6 miliar 270 juta kurangi dengan 6 miliar, itu dapat berapa? 270 juta, ya. Positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena cash inflow lebih banyak dari cash outflow, ya. Jadi kas masuk lebih banyak dari kas keluar. Karena kas masuknya lebih banyak dari kas keluar, maka dikatakan NPV-nya ini adalah NPV yang positif, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nah, tingkat bunga yang relevan itu biasanya kita pakai suku bunga yang berlaku saat itu. Ya. Jadi misalnya begini ya, supaya lebih jelasnya begini, ya. Bunga apa yang kita mau pakai, ya. Nah, kalau kita belajar lebih lanjut nanti ya, bunga yang akan dipakai ini yang disebut sebagai cost of capital atau biaya modal, ya. Jadi biaya modal ini adalah berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk dapatkan modal ini, ya. Kenapa disebut modal? Misalnya, ya, kalau mau beli taksi ini uangnya didapat dari pinjam di bank, ya. Nah, kalau kita mau pinjam di bank, berarti ada bunga bank kan yang harus kita bayar, bunga pinjaman. Misalnya bunga pinjamannya itu 15%. Nah, 15% inilah yang dimaksud sebagai bunga yang relevan. Itu. Jadi kita pakai 15% itu sebagai perhitungan bunganya, gitu. Ya. Contoh gampangnya ya seperti itu, gitu. Ya. Bisa modal pinjaman, bisa juga kita kan gini. Kalau kita bukan perusahaan yang go public, kita kan nggak bisa jual saham, ya. Karena kita nggak bisa jual saham, yang paling mungkin adalah pinjam di bank, ya. Tapi kalau perusahaan itu bisa jual saham, ya, maka perusahaan itu bisa jual saham terlebih dahulu, terbitkan saham, kemudian dijual, kemudian uang hasil penjualan saham itu yang akan dibelikan yang akan dibelikan kendaraan tersebut. Nah, perhitungannya ada, ya. Berapa yang itu namanya cost of cost of common stock. Itu adalah biaya saham namanya, ya. Perhitungannya kita belum sempat bahas. Perhitungannya ada di modul 1 itu. Yang bisa pakai capital asset pricing model itu, ya. Jadi perhitungannya seperti itu, ya. Cuma untuk lebih gampangnya adalah lazimnya kalau di Indonesia itu kebanyakan pinjam, karena tidak semua perusahaan itu go public, ya. Kira-kira demikian. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum ngerti tolong ditanyakan, ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Nah, setelah selesai dengan metode present value ini, kita akan masuk ke metode lainnya, ya. Tapi sebelum masuk ke metode lainnya, mungkin kita akan break dulu sedikit ya. 5 menit ya, kita akan lanjut lagi jam 10 ya. Oke, kita akan break 5 menit dulu. Minta maaf Pak, saya ribut lagi Pak. Silakan aja Pak. Minta maaf Pak. Nanti dibayar aja Pak uang kebisingannya. Nggak apa-apa Pak. Saya pingin kasih habis cepat materinya Pak, supaya Bapak bisa ini nanti Pak, nyanyi Pak.
Oke, baik. Kita bisa lanjutkan lagi. Apa kita bisa lanjutkan lagi? Oke, baik. Oh ya, kemarin saya sempat posting yang bukan posting ya, saya tunjukkan yang ada 3 nama yang nggak masuk di nama yang diberikan bubble. Apa sudah kontak ya? Ya, itu nah itu ya, makanya saya bingung gitu. Jangan nanti jadi masalah gitu ya. Iya, maksudnya kan sudah daftar, kemudian sudah bayar juga. Mm-mm. Nah, itu yang harus di ini, harus di apa namanya, harus di kontak bapelnya supaya jangan jadi masalah nanti ya. Minta tolong untuk dikontak segera supaya jangan jadi masalah gitu. Karena semester lalu saya ada satu mahasiswa yang demikian, itu kacau jadinya nanti. Agak repot jadinya ngurusnya gitu. Makanya dipastikan dulu ininya dengan bapelnya. Ya. Oke, baik. Absen juga saya sudah absen, ya. Ada yang baru masuk? Tadi terputus ya. Oke, baik. Mbak Diah ada ya? Diah Rahmawati nggak ada ya? Belum kali, mungkin nyusul mungkin ya. Oke, kita akan tunggu sampai akhir ini ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke metode lainnya. Jadi selain net present value, ada metode-metode lain yang kita bisa pakai ya. Ada metode lain yang kita bisa pakai. Contoh yang pertama adalah average rate of return ya. Itu di halaman 4.8 di buku Anda, di halaman 4.8 ya. Nah, metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasinya ya. Jadi metode ini berusaha untuk menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba tersebut, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau rata-rata investasi ya. Jadi perhitungannya itu di tabel 44 tersebut ya. Kalau Anda lihat ada tabel 44 ya. Itu perhitungan average rate of return, dan rumusnya adalah ini ya. Rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, ini perhitungan average rate of return untuk taksi ya. Nah, nilai investasi akhir pada setiap tahun itu kan berkurang karena adanya penyusutan ya. Kemudian perhitungan rata-rata rate of return di sini ya, kalau Anda lihat di sini ya. Ini sebesar sebentar ya. Oke, investasi awal adalah berapa? 6 miliar ya. Kemudian tiap tahun itu biaya investasinya itu berkurang sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan
sesuai dengan penyusutannya ya. Kemudian di situ ada rata-rata investasi, ada laba setelah pajak, dan ada rate of return ya. Kalau misalnya Anda cari time value of money-nya ya, time value of money-nya untuk, kalau yang tadi kan kalau net present value kan dia pakai pakai apa namanya, time value of money ya untuk ini. Tapi kalau ini dia pakai apa namanya, perhitungan akuntansi di sini ya. Nah, di sini laba setelah pajaknya adalah sebesar 698 juta 750.000 ya, 698 juta 750.000 itu kalau Anda lihat di halaman 4.6 ya. Laba setelah pajak itu perhitungannya bagaimana ya. Jumlah total dari laba setelah pajak adalah 2.795 ya. Rata-ratanya kalau dibagi itu adalah bagi 4 698 ya. Rate of return-nya kita bandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata investasi ya. Jadi rate of return-nya laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi itu dia dapat 13%, 18%, 24,30%, 43%, totalnya adalah 98,33%. Rata-ratanya adalah kalau dibagi 4 dia dapat 20,32%. Nah, perhitungan average rate of return ini adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata laba setelah pajak itu 698,75, sedangkan rata-rata investasinya itu adalah 3.437,5 juta ya. Jadi kalau dibagi ini hasilnya 20,32% ya. Nah, hasil ini tidak sama dengan, kalau kita perhatikan kan harusnya 98,33% bagi 4 ya. Kalau 98,33% itu dibagi 4, harusnya dia 24,58%. Tapi kenapa hasilnya berbeda ya? Hal ini bisa berbeda karena pengaruh pembagi yang berbeda. Inilah kelemahan dari apa? Inilah kelemahan dari average rate of return ini ya. Oke, kalau Anda lihat ini ya. Ini ya. Ini kalau dibagi ya. Sebentar. Nah, kalau dibagi ya 98,33 ini kalau dibagi 4 itu hasilnya adalah 24,58 ya. Harusnya kan ini dibagi 4 24,58%, tapi perhitungan dari average rate of return ini ternyata beda ya. 698,75 bagi 3437,5 kali 100% dapatnya 20,32% ya. Oke, ada pertanyaan? Yang kita pakai yang di rumusnya aja ya. Yang pakai yang di rumusnya. Oke. Kemudian metode berikutnya adalah metode payback period. Nah, metode payback period ini tidak menggunakan time value of money sama sekali ya. Jadi periode ini payback period ini ya, payback period artinya berapa lama periode yang dibutuhkan untuk bisa menutupi semua biaya yang terjadi ya. Ini hanya dilihat dari berapa
kas bersih yang diperoleh setiap tahun, ya. Jadi misalnya begini, biaya yang dikeluarkan tadi kan untuk beli taksi 6 miliar, ya. Kemudian kas masuk bersihnya itu adalah 1,94875 juta, ya, setiap tahunnya selama 4 tahun plus 1 miliar di tahun yang keempat, ya. Oke, jadi di tahun keempat ada 1 miliar lagi, ya. Nah, ini kita mau mengharapkan dia kembali secepatnya, ya. Apakah dia bisa kembali modal sebelum tahun ketiga? Bisa enggak? Ya. Kita mau lihat, ya. Kita mau hitung dulu sekarang. Oke. Sorry, ini bukan 2 tahun, ya. Selama 3 tahun, ya. Sorry, ini salah ketik, ya. Jadi selama 3 tahun, berapa pengembalian yang didapatkan, ya, dari hasil cash inflow tadi? Berarti 1948,75 dikali 3 itu dapat 5.846,25 juta. Kita mengeluarkan, atau perusahaan itu mengeluarkan biaya 6.000 juta, sedangkan pemasukannya selama 3 tahun itu 5.846,25 juta. Berarti ada selisih berapa? 153,75 juta. Jadi dari 4 tahun arus kas atau masa ekonomis dari taksi tadi, ya, di tahun ketiga saja sudah mengcover berapa? 5,8 miliar dia sudah cover, ya. Itu di akhir tahun ketiga sudah 5,8 miliar di cover. Sedangkan dana yang masih ada itu adalah 1,9 tambah berapa? 1 miliar lagi, masih ada 2,9 miliar lagi, ya. Nah, di sini masih ada sisa sebesar berapa? 153 yang belum tercover. Berapa lama 153,75 juta ini bisa tercover, ya. Sedangkan kita masih sisa berapa? 191,948,75, kan? Berarti tinggal bagi aja, ya. Sorry. $153,75 juta bagi 1948,75 kali 12 bulan, hasilnya adalah 0,95 bulan, ya. Jadi tidak sampai 1 bulan dia sudah kembali, ya. Jadi di tahun keempat ini, ya, dia cuma apa? Tidak sampai 1 bulan, ya, sudah kembali ininya. Berarti berapa payback periodnya? Payback periodnya adalah 3 tahun 95 bulan. Artinya perusahaan taksi ini sudah mendapatkan kembali atau sudah bisa mengcover semua pengeluaran awalnya, yaitu sebesar 6 miliar tadi, ya, 6.000 juta tadi, hanya dalam waktu 3 tahun 0,95 bulan, ya. 3 tahun 0,95 bulan. Nah, apakah ini bagus atau tidak, ya? Apakah ini bagus atau tidak? Ini bagus, kenapa? Karena dia bisa sebelum masa ekonomis mobil itu habis, ya, semua pengeluarannya itu sudah bisa apa? Sudah bisa tercover, ya. Semua pengeluarannya bisa tercover, ya. Biaya investasinya sudah bisa tercover, ya. Kalau misalnya yang terjadi adalah sampai misalnya tahun keempat belum tertutup semua, ya, belum tertutup semua biaya investasinya, lewat dari 4 tahun, berarti investasi tersebut tidak usah investasi tersebut tidak usah dijalankan. Kenapa? Karena investasi itu, ya, sampai sudah lewat pun masa useful life atau masa ekonomis dari mobil itu, tetap belum
belum tercover. Jadi tidak usah dijalankan, ya. Investasi tersebut tidak usah dijalankan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi kan begini ya. Perusahaan ini kan dia investasi mau beli taksi ya. Dan diharapkan taksi itu bisa dipakai selama berapa tahun? 4 tahun ya. Bisa dipakai selama 4 tahun. Nah, kalau melihat dari arus kas masuk yang dihasilkan setiap tahun, ya, perusahaan ini bisa menutupi biaya investasinya yang sebesar 6 miliar ini hanya dalam waktu 3 tahun 0,9 bulan. Atau kita bulatkan aja 3 tahun 1 bulan. Jadi dalam waktu 3 tahun 1 bulan, dia bisa apa? Dia bisa menutupi semua biaya investasinya. Atau dengan kata lain sudah balik modal ya. Sudah balik modal hanya dalam waktu 3 tahun 1 bulan. Jadi dia tidak perlu tunggu 4 tahun untuk balik modal ya. 3 tahun 1 bulan dia sudah balik modal. Apakah kita akan jalankan investasi ini atau tidak? Kita akan jalankan. Kenapa? Karena batas maksimumnya kan 4 tahun ya. Kita bisa gunakan aset itu 4 tahun. Tapi sebelum 4 tahun aset ini sudah bisa kita apa? Jadi biayanya sudah bisa tercover semua. Artinya proyek ini atau investasi ini apa? Menguntungkan ya. Nah, payback period ini bukan melihat keuntungannya, tetapi melihat berapa lama kita bisa mengcover biaya investasi yang terjadi ya. Berapa lama kita mengcover biaya investasi yang terjadi. Oke. Ini untuk payback period ya. Ini beda dengan NPV dengan average rate of return tadi ya. Kalau average rate of return dengan NPV itu lihat berapa keuntungannya yang kita bisa dapatkan ya. Tapi kalau payback period kita melihat waktunya. Berapa lama jangka waktu yang kita butuhkan untuk bisa kembali apa? Kembali modal ya, istilahnya kembali modal. Oke. Bisa dipahami? Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Kelemahan metode payback period ini adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang ya. Jadi dia tidak menghitung time value of money, padahal apa? Padahal konsep time value of money ini apa? Penting ya. Kemudian dia mengabaikan arus kas setelah periode payback ya. Jadi setelah kita tertutup semuanya 3 tahun 1 bulan tadi ya. Kan masih ada tuh sisa arus kas tadi kan? Karena arus kas tadi yang dipakai cuma berapa? Di tahun keempat itu yang dipakai hanya sebesar 153,75 juta aja. Padahal ada arus kas sebesar 1.948,75 juta. Ya. Di payback period ini kas kelebihannya itu tidak apa? Tidak dipertimbangkan. Ya. Oleh sebab itu, untuk membuat metode payback period ini lebih masuk akal, makanya kita pakai metode yang disebut sebagai discounted payback period. Apa bedanya payback period biasa dengan discounted payback period? Nah, kalau discounted payback period itu arus kas tiap tahun tadi di present value kan, ya. Arus kas tadi di present value kan, sehingga ya, setelah dia di present value kan, berarti apa? Dia sudah kita sudah menggunakan nilai uang yang sebenarnya pada saat kita melakukan analisa ini. Jadi kalau Anda lihat di sini,
ya. Ini kan tidak di present value kan ya. Ini tinggal dikali aja, 3 kali 1948,75 tadi. Tapi kalau mau di present value kan, ini 1948,75 ini untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita ambil nilainya sekarang itu beda, ya. Nilainya akan jadi lebih apa? Lebih kecil. Dan karena nilainya lebih kecil, ya, cash inflow-nya jadi lebih kecil setelah di present value kan, maka jangka waktu payback period-nya, kalau dia pakai discounted payback period, harusnya dia lebih panjang, ya. Karena ini arus cash inflow yang di discounted tadi, yang di present value kan itu lebih kecil. Nanti setelah pakai discounted payback period, ini akan jadi lebih panjang, ya. Mungkin bisa-bisa hampir 4 tahun baru bisa apa? Tertutup semuanya. Oke. Jadi itu cara untuk memperbaiki apa? Metode payback period ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Jadi ini ya. Ini suku bunga 14%, ya. Jadi kas masuknya, kalau tadi kan ini ya, ini tanpa menghitung present value, ini dengan menghitung present value-nya, ya. Jadi kalau Anda mau cari berapa payback period-nya, ya Anda tinggal kurangkan aja ini, ya. Jadi kalau tadi yang dipakai adalah nilai ini, ya. Yang dipakai adalah nilai ini, tapi sekarang untuk discounted payback period yang dipakai ini. Jadi misalnya di tahun pertama, kalau payback period biasa, berapa yang kembali modal, ya? Dia bisa kembali 1948. Tapi dengan discounted payback period tahun pertama cuma 1,7 yang kembali, ya. Kemudian 6 kurang 1,9 ini berapa sisanya, ya? Kurangi dengan ini lagi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya, kas masuknya ini dengan kas masuk yang sudah di present value kan ini lebih kecil. Nanti hasilnya pasti ini akan lebih panjang jangka waktu untuk kembali modalnya dibandingkan dengan yang ini, ya. Oke, kita akan masuk di internal rate of return, ya. Ini internal rate of return ini adalah suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value nilai terminal, di mana nilai terminal adalah future value dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Susah sekali ini ya definisinya ya. Sebentar, saya harus mikir untuk memberikan definisi yang baik ini ya. Oke. Jadi internal rate of return ini sebenarnya begini ya. Internal rate of return ini ya, kalau NPV tadi kita mau lihat berapa keuntungan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan ya dengan menjalankan investasi tadi. Oke. Dengan membandingkan antara berapa nilai present value dari cash inflow dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan nilai awal investasinya ya. Kalau IRR dia tidak melihat keuntungan itu dalam bentuk nominalnya. Kalau NPV kan lihat dalam bentuk nominalnya ya, berapa selisihnya. Tetapi kalau internal rate of return itu dia melihat persentase returnnya ya. Berapa tingkat pengembaliannya ya. Oke. Nanti untuk IRR ini ya, yang kita bandingkan adalah berapa nilai returnnya atau persentase imbal hasilnya, kita akan bandingkan dengan biaya modalnya tadi ya. Oke.
konsep IRR ini sama persis dengan soal terakhir yang kita kerjakan hari Sabtu kemarin, ya. Mencari bunga, ya. Mencari bunga. Masih ingat hari Sabtu kemarin kita menghitung, kita mencari bunga, berapa bunganya, ya. Sekarang kita mau cari tahu, ya. Kalau misalnya kita ada cash inflow sekian dari tahun pertama sampai tahun keempat, kemudian plus sekian di tahun keempat kita dapat, ya. Kalau kita present value kan dengan bunga tertentu, kita harus dapat sebanyak berapa? 6 miliar. Berapa suku bunga di sini yang kita gunakan? Nah, ini yang kita cari, ya. Jadi ini sama persis seperti apa yang kita bahas yang lalu, ya. Sama persis dengan apa yang kita bahas yang lalu, ya. Cara yang kita gunakan adalah kita cari dia punya apa? Kita cari berapa present value annuity faktornya, ya. Jadi kalau dilihat di sini, untuk bisa menghasilkan 6.000, ya, maka kita akan menggunakan present value annuity factor dari 16% dan 17%. Jadi kalau kita pakai 16%, kalau dikali dengan kalau dikali dengan present value annuity factor, dia akan dapat, sebentar ya, saya tunjukkan tabelnya dulu supaya bisa lebih mudah, ya. Oke. Yang kita mau cari berapa? 6.000 tadi, ya. 6.000 tadi, ya. Coba kita lihat di halaman, sebentar ya. Di halaman 4.11, ya. Nah, kalau kita pakai ini, ya. Kok nggak keluar, ya? Tabelnya nggak keluar. Oke, ya. Jadi yang kita mau lihat adalah kita mau cari present value factor yang kalau kita kalikan dengan dengan cash flow tadi, itu akan menghasilkan 6.000, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, periodenya, kita lihat periode keempat, ya. Kemudian kita harus apa? Trial and error, ya. Kalikan dengan ininya, masukkan bunganya, ya. Jadi yang kita masukkan di sini, sebentar ya. Ngulangnya banyak sekali. Supaya lebih gampang,
Oke. Jadi kita masukkan 16% ini ya. Ini 16% ini kita masukkan di rumus ini ya. Kita masukkan di rumus ini. Kalau 16% ini kita masukkan di sini perhitungannya, maka nilai di sininya itu akan jadi 6.005,24 ya. Kemudian kalau kita masukkan 17% ya, ini kita akan dapat 5.879,53 ya. Sedangkan nilai yang kita mau cari adalah berapa? 6.000 kan? Nilai yang kita mau cari 6.000 ya. Nah, dengan menggunakan metode trial Ini trial and error tadi ya. Oke, ya. Jadi di sini ada selisih 1% ya. Di sini selisihnya 125,71. Sekarang kita mau lihat ya. Yang kita inginkan adalah agar tolong nggak usah dihiraukan tulisan di atas ini ya. Di atas ini harusnya yang kita butuhkan adalah 6 miliar ya. Ini 6 ya. 6 miliar bukan 1,5 miliar ya. Ini 6 miliar. Bunganya adalah 14% ya. Dengan present value nya itu ya. Kalau 16 miliar itu kita akan dapat present value-nya sebesar ini ya. 6.005 dan 5.879 ini ya. Ini kalau kita masukkan 16% ini di rumus ini. Ya, ini kan rumus present value ini sebenarnya ya. Sebentar saya nulisnya gimana. Nah, ini sebenarnya begini rumusnya ya. Sebentar saya coba tulis ya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah ini ya. 1948 bagi 1 tambah R pangkat 1 ya, tambah sama ya 1948 ya. 1948 ini pangkat 2 ya, tambah lagi 1948 bagi 1 tambah R pangkat 3 ya, pangkat 3 dan seterusnya sampai ke 4 ya, sampai 1948 pangkat 1 tambah T pangkat 4 ya. Di sini pangkat 4 ya. Ini pangkat 4 ini ya. Jadi kenapa sigma ini? Sigma ini adalah dari 1, ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ini ya. Baru ditambah lagi yang ini. Tambah yang terakhir yang 1 miliar tadi ya. 1 miliar bagi 1 plus R pangkat 4 ya. Nah, yang dicari di sini adalah R-nya ini, bunganya ini yang kita cari ya. Makanya di sini kita pakai metode trial and error. Kalau kita pakai metode trial and error ini, kalau kita masukkan 16% ya, masukkan ke rumus ini tadi ya, masukkan ke rumus ini tadi semua ini ya, itu hasilnya 6.005. Sedangkan kalau masukkan 17% hasilnya 5.879 ya. Jadi cara yang kita mau pakai adalah seperti kemarin ya. Cara yang kita mau pakai adalah seperti kemarin. Berarti di sini kita mau coba mulai dari mana? Misalnya
dari 16% ini, ya. Berarti X, ya, X bagi 1 sama dengan, ya, 6.005,24, ya, kurang 6.000, karena yang kita mau cari kan ini kan, 6.000 ini yang kita mau cari. Berarti selisihnya berapa di sini? 6.005,24 kurang 6.000 dapat berapa? 5, ya, 24 bagi selisihnya. Berapa selisihnya ini? 125,71. 25,71, ya. Nanti tinggal kali silang, ya. Berarti 125,71 125,71 itu sama dengan berapa? Sama dengan 524, ya. 5,24x kan? Ya. Jadi x-nya berapa? X-nya adalah 125,71 bagi, ya, 125,71 bagi 5,24 itu dapat ya, 5,24, ya. 6.000 kurang 6.005, ya, dapat 5,24. Kemudian ininya selisihnya adalah 125, ya. Berarti x-nya adalah itu, ya. Berapa hasilnya ini? Oke. Kali 1%, ya. Kali 1%. Ini dapat 0, nggak usah perhatikan ini, ya. 5,24 bagi 125,71, ini yang tadi ini, ya. Ini, ya. Oke. Kali 1%, ya. Ini dapat 0,04%. Jadi kalau ditambahkan 16% tambah 0,04 berarti bunganya adalah sebesar 16,04%. Ya. Nah, tadi untuk proyek tadi, ya, untuk pembelian taksi tadi, suku bunga yang relevannya pakai berapa tadi? 14%, kan? Nah, kalau kita anggap 14% ini adalah suku bunga pinjaman, ya. Sedangkan returnnya, ya, tingkat pengembalian dari investasi ini adalah 16,04%, ya. 16,04%. Kita mau terima atau tidak? Kita mau jalankan atau tidak investasi ini, ya. Kita dapat 16,04%, sedangkan kita bayar sebesar bunga pinjaman sebesar 14%. Anda mau jalankan atau tidak investasi ini? Mau jalankan, ya. Kenapa? Karena ada selisih berapa? 2%, ya. 2,04%. Oke. Jadi untuk internal rate of return, ya, kriterianya adalah kalau misalnya IRR-nya lebih tinggi daripada bunga atau suku bunga relevannya, ya, itu kita akan apa? Itu kita akan jalankan, ya. Oke, kelemahan dari metode IRR adalah bunga yang dihitung merupakan angka yang sama untuk tiap tahun usia ekonomis, ya. Jadi bunganya itu dianggap konstan bunganya, padahal bisa saja bunga itu tidak konstan, ya.
tiap tahun bisa berubah returnnya, tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi pasar sebenarnya, ya. Kemudian bisa diperoleh lebih dari satu apa? Lebih dari satu rate, ya. Lebih dari satu tingkat pengembalian. Nah, ini masalahnya. Kalau kita dapat lebih dari satu tingkat pengembalian, kita bingung mau pilih yang mana, ya. Nah, kemudian ini juga agak bingung kalau misalnya kita mau pilih proyek yang bersifat mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu artinya kalau kita misalnya ada dua proyek A dan B, ya. Kalau kita sudah pilih proyek B, berarti kita tidak bisa jalankan proyek A. Ya. Jadi ini susah untuk menghitung apa? Untuk menghitung dua proyek ini. Ya. Kalau misalnya dua proyek ini sama-sama menguntungkan, ya kita harus memilih, ya. Oke, yang terakhir adalah profitability index. Nah, profitability index ini sebenarnya sama dengan NPV, ya. Kalau NPV tadi dikurangi, ya. Kalau NPV tadi dikurangi, dia profitability index itu adalah total present value, ya. Total present value dari cash flow yang terjadi tadi dibagi dengan dia punya investasi awalnya, ya. Kalau NPV kan, NPV itu sama dengan total present value, ya. Total present value kurangi dengan apa? Investasi, ya. Kalau profitability index ini dibagi dia. Total present value bagi investasi, berapa hasilnya, ya. Kalau NPV, total present value kurang nilai investasi awalnya, ya. Itu aja bedanya dengan apa? Profitability index dan net present value, dua-duanya menunjukkan hal yang sama, cuma ini dalam bentuk rasio, ya. Kalau misalnya total present value bagi initial investment itu 1, artinya total present value sama dengan nilai investasi awal, ya, atau biaya investasi awal. Makanya yang kita harus cari adalah profitability index yang lebih besar dari apa? Lebih besar dari 1, ya. Kalau NPV kan kita harus cari yang NPV-nya apa? Positif, ya, lebih besar dari 0. Kalau untuk profitability index, kita harus cari yang profitability index-nya lebih besar dari apa? Lebih besar dari 1. Oke. Nah, di sini dikasih contoh. Misalnya suatu perusahaan dia peroleh tawaran untuk mengelola lahan parkir, ya, selama 5 tahun. Kemudian hak itu harus dibayar kepada pemerintah daerah sebesar 1.200 juta misalnya, ya. Nah, perusahaan ini menggunakan modal sendiri. Setelah dia bayar, dia nggak ada apa-apa lagi. Berarti kalau dibikin neracanya adalah seperti ini, ya. Setelah dia bayar, uangnya nggak ada, lainnya nggak ada, yang tersisa tinggal apa? Hak untuk mengelola lahan parkir ini senilai 1.200 juta. Kemudian di sisi pasifa ada utang, ada modal sendiri, ya, nggak ada utang dia. Berarti total asetnya adalah 1.200 juta, ya. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwa setelah perusahaan ini memperoleh hak parkir, ya, analis keuangan berpendapat bahwa perusahaan ini bisa memperoleh kas bersih 30 juta per bulan, ya. Kas bersih 30 juta per bulan, ya. Sehingga tingkat bunga relevannya dianggap 1% per bulan. Oke. Jadi 30 juta per bulan ini kalau di present value kan, itu dia dapat totalnya adalah 1.348 juta, ya. Jadi setelah di present value kan, hasilnya, ya, adalah seperti ini, ya. Adalah seperti ini hasilnya. Oke. Hasilnya seperti ini. Sorry. Yang harus Anda lihat nilainya adalah, sebentar ya, itu yang di halaman 420, ya.
di halaman 420. Ini salah ya. Harusnya nilainya adalah 1.348 ya. Maaf, ini salah ini ya, tabel ini salah ya. Ini masih pakai angka yang lama ini ya. Ini angka buku yang lama ini. Jadi nilainya adalah 1.348 ya. Bandingkan dengan ini ya. Kalau catat secara akuntansi ya, nilainya hanya berapa? 1.200. Tapi setelah kita hitung total present value dari kas masuk yang bisa didapatkan selama perusahaan ini mengelola lahan parkir ini ya, selama 60 periode ya, dia dapatnya 1.348. Berapa selisihnya? Selisihnya sebesar 148 juta ya. 1.200, selisih yang didapat adalah ini dia. 1438 ya. 1348 dikurangi 1.200 ya. Itu dapat berapa? 148. Nah, 148 ini adalah apa? Ini adalah net present value-nya ya. Sedangkan profitability index-nya adalah ya. Profitability index-nya adalah tinggal bagi aja ya. 1.348 bagi 1.200 ya. Itu dapat 1, sekian ya. 1.348 bagi 1.200 itu dapat 1,12 ya. 1,12. Oke, jadi NPV ini tidak lain adalah menunjukkan apa? Berapa peningkatan apa? Kekayaan yang diperoleh oleh siapa? Oleh perusahaan pada saat melakukan apa? Investasi ini. Ya. Nah, sampai saat ini metode yang paling superior atau yang paling dianggap paling baik adalah apa? NPV, ya, net present value. Jadi net present value ini umum sekali digunakan untuk menilai keputusan atau analisa untuk investasi ya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke. Bingung karena nggak ngerti ya? Oh, iya. Oh, nggak muncul ya? Oke. Iya, betul, betul. Iya, ada hubungannya. Kalau cuaca buruk kadang-kadang nggak bagus dia. Oke, jadi nanti ya bisa dilihat dari videonya ya. Saya usahakan 1-2 hari ini saya sudah upload ya videonya supaya bisa dilihat ya. Kalau ada pertanyaan bisa tolong ditanyakan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang saya sudah cantumkan 3 nama itu, tolong
Om hubungi Bapel supaya ini ya, supaya jelas ininya. Soalnya kalau saya nggak kasih tahu nanti ini bahaya nanti itu. Harus tanya ke Bapelnya gimana ininya gitu. Takutnya pada saat proses pendaftaran itu tidak tersubmit atau gimana, itu bingung jadinya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Untuk kuisnya kemarin sudah ini ya? Sudah semua ya? Ada yang masih belum? Sudah semua ya? Oke. Udah dapat hasilnya? Bagus semua kan? Ada jawabannya semua ya? Beda, iya. Itu kan pembulatan, lain ada pembulatan ya. Kalau apa namanya? Iya, dipilih sesuai dengan ininya ya, yang terdekat ya. Nilai yang terdekat. Tapi rata-rata dapat bagus ya, kelihatannya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ini pada saat nanti apa namanya tugas dari UT pusatnya juga bisa dikerjakan dengan baik gitu. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik ya. Iya, oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Iya, baik, makasih. Malam, terima kasih.